Hai, selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang bagaimana energi percintaanmu di bulan ini di Mei 2026 ya untuk zodiak Cancer. Kita akan baca untuk single dan couple di sini teman-teman Cancer ya. Kalau gitu coba langsung aja kita mulai dari zodiak Cancer ini yang singlenya dulu ya. Jadi kita akan mulai dari single Cancer terlebih dahulu Cancer. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget ya, silahkan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah itu jangan galau-galau sendiri teman-teman. Karena apa? Karena personal reading itu murah, nggak mahal. Jadi jangan takut buat personal reading, cus langsung aja ya kepoin. Atau buat yang mau nanyain info priceless dulu juga boleh di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita mulai di sini buat para single Cancer ya. Single dulu nih, jangan terbalik teman-teman. Single yang pertama baru yang couple selanjutnya single. Kita cek energi utama kamu dulu ya di Mei. Energi utama percintaan kamu sebenarnya cukup menenangkan gitu ya. Kamu bisa bersikap dewasa dalam memaknai kesinggelan kamu di sini Cancer. Kak, nggak dimaknai Kak, ini mah udah kelamaan single. Mungkin ada yang akan berkomentar seperti itu. Ini udah terlalu lama ini Kak, sudah tidak bisa dimaknai lagi ini kesendirian ini gitu ya. Ya tapi mau gimana lagi teman-teman. Aku melihat memang energi utamanya kamu di sini kayak mencoba untuk tenang, mencoba untuk bersikap dewasa, menghadapi bahwa ya udahlah. Ya mumpung lagi single mungkin kita harus fokus sama karir dulu, pekerjaan dulu, keluarga dulu, keuangan dulu gitu. Jadi ada keadaan yang energi yang tidak memaksa diri di sini untuk harus punya pasangan kayak orang-orang harus segera, enggak. Kamu enggak seperti itu ya. Terus yang kedua, hal yang sedang kamu rasakan saat ini. Nah, aku melihat beberapa dari Cancer masih merasa butuh move on Kak. Aku masih perlu move on. Aku masih perlu melakukan transisi biar aku bisa menerima kehadiran orang baru. Aku masih butuh yang namanya healing ya. Aku masih butuh waktu untuk bisa mencintai diriku sendiri dulu gitu, baru mencintai orang lain ya. Dan yang ketiga, seseorang yang mencintaimu diam-diam ada nggak Cancer single di Mei ini? Aku lihat ada ya. Bahkan di sini ada orang baru yang diam-diam mengintai kamu sih. Kenapa Kak? Sebenarnya sih penasaran sama kamu ya. Penasaran dan juga ingin tahu bahwa Cancer ini sesensitif apa sih orangnya gitu. Cancer ini mudah nggak sih buat dideketin gitu. Tapi baru sekedar cari tahu ya. Makanya diam-diam gitu. Terus yang keempat, hambatan untuk percintaan kamu Cancer single di bulan Mei. Hambatannya mungkin kamu di sini aku lihat ya, karena mungkin masih menyimpan kekecewaan dari kisah cinta di periode-periode yang sebelumnya. Sehingga di sini aku lihat hambatannya adalah bahkan ketika kamu dekat dengan seseorang, kamu akan mudah untuk meninggalkan. Karena apa? Ya karena luka hati yang lama itu belum selesai di healing, beberapa masih berproses untuk move on. Jadi tidak mudah. Nah, kayak melepaskan luka-luka gitu ya. Luka-luka yang diakibatkan oleh masa lalu gitu. Makanya itu jadi hambatan gitu dalam kehidupan percintaan kamu untuk bisa bergerak maju. Karena kamunya sendiri memang belum sembuh. Ibarat orang ya habis patah kaki gitu ya, baru operasi, habis operasi terus pasang pen, tunggu beberapa waktu, nanti pennya mau dioperasi lagi, kan belum sembuh, terus dipaksa untuk jalan, kan nggak mungkin. Step by step yang dilalui belum sempurna, itu kaki masih butuh perawatan, jadi nggak mungkin dipaksa untuk berjalan apalagi berlari. Nah, kamu ibaratnya tuh seperti itu Cancer single ini kebanyakan gitu ya. Hati belum siap, nggak mungkin bisa dipaksa untuk menerima kehadiran orang baru gitu.
Terus yang kelima, hal tak terduga yang akan terjadi di bulan Mei di kisah cintanya Cancer single. Aku melihat ada semacam apa ya, kasih sayang ataupun nasihat dari seseorang yang akan menenteramkan kamu dan akan membuat kamu jadi merasa bahwa apakah ini orang sayang sama aku, kok ngasih nasihat segitunya, kok sebegitu pedulinya gitu sama aku. Nah, itu tak terduga ya, ternyata nih orang cukup perhatian ya sama aku gitu. Terus yang keenam, pesan semesta tentang kehidupan percintaan kamu di Mei. Ini pesannya Cancer, aku lihat pesan buat kamu di sini ya. Oke lah, kalau soal asmara ya, utamakan di sini tentang komitmen dan keseriusan ya, bangun koneksi ataupun kamu bisa biar nggak ada trauma lagi nih, biar nggak ada kisah cinta yang menyakitkan lagi nih di sini gitu ya, buat kedepannya pun gitu. Dari awal seleksilah orang-orang yang memang niatnya komitmen dalam hubungan, bukan hanya sekedar ya jalani dulu aja lah, ya coba-coba dulu aja lah. Jangan kamu menjebak dirimu dengan orang yang seperti itu, karena endingnya gimana, endingnya udah tahu gitu. Kebanyakan yang hubungannya ya kita jalani aja dulu ya, kita lihat sampai di mana, kita lihat berapa cocok kita gitu, endingnya nggak akan jelas teman-teman. Itu hanya akan menambah luka hati kamu buat kedepannya. Jadi carilah orang yang memang dari awal itu ada integritas di dalam hubungan itu ya, bahwa aku mau jadian sama kamu, aku suka, aku punya rasa sama kamu, aku mau serius sama kamu, aku ada niatan untuk melangkah ke jenjang pernikahan gitu. Buat semuanya clear dari awal. Tujuan membuka gerbang untuk ke pernikahan, itu pesannya. Carilah orang yang memang membawa kamu kepada gerbang pernikahan, bukan yang gerbang-gerbangan, yang bahkan gerbangnya nggak tahu di mana kak, belum dia buat kak gitu. Ya. Terus yang ketujuh, apakah ada potensi hubungan baru Cancer di bulan Mei? Belum, aku melihat belum. Karena apa? Karena masih ada yang intip-intip doang tadi kan. Kalaupun dekat sama seseorang masih berpotensi gagalnya lumayan besar Cancer. Karena apa? Karena hati juga belum siap ya sebenarnya. Aku melihat seperti itu, hati belum siap. Terus yang ke-8, energi orang yang akan datang, ada nggak? Yang akan datang itu ada ya, tapi belum tentu menjadi hubungan gitu. Datang doang, dekat, adaptasi sama kamu gitu ya, terus udah bubar jalan gitu ya. Sehingga potensi hubungan barunya tadi ya gagal gitu ya, nggak ada potensi untuk hubungan baru, itu kecil. Karena yang datang ya terkadang kamunya yang nantinya ngerasa nggak cocok, belum siap kak, cuma deket doang gitu, adaptasi kelar gitu. Jadiannya enggak ya. Terus yang ke-9, hasil energi percintaan kamu di bulan ini ya, Cancer single. Aku lihat sih ada sebenarnya dari energi kamu di sini ada kesempatan gitu ya buat bisa jadian nih dengan seseorang. Cuma karena keinginan kamu di sini dan apa ya, kamu tuh sebenarnya belum terlalu ingin gitu ya, masih yang butuh healing. Aku belum terlalu ingin apa ya kak ya, masih perlu menyembuhkan perasaan juga di sini, sehingga mau ada kesempatan pun kayak masih belum bisa gitu ya. Namanya aku bilang tadi tuh, kaki tuh belum siap buat diajak lari gitu, masih perlu operasi, mungkin ngeluarin pen 1 kali lagi gitu ya. Terus dipaksa berlari kan nggak mungkin, bisa patah. Makanya di sini kamu kesempatan ada, cuma mungkin kamu kayak ya udah aku fokus sama karir dulu, pekerjaan dulu, keuangan dulu gitu ya. Next, selanjutnya di sini yang ke-10, saran gitu ya buat kamu di bulan Mei ini Cancer single. Sarannya aku lihat kayak coba lebih ini sih, kalau soal urusan pasangan nih, calon jodoh, boleh lebih ketat di awal di sini seleksinya, biar apa, biar nggak terulang sakit hati yang kesekian kali karena memilih orang yang salah gitu ya. Selanjutnya untuk couple, kita lanjut couple Cancer. Ini agak panjang videonya teman-teman ya, gimana percintaan kamu di Mei 2026, karena kita bahasnya full single, couple satu-satu. Biasanya aku gabung aja, sekarang terpisah ya. Oke. Selanjutnya couple nih. Couple Cancer.
Oke. Energi hubungan kamu saat ini dengan pasangan, couple Cancer, couple aku melihat terkadang ngerasa bahwa cukup banyak pengorbanan yang udah aku lakukan buat dia ya Kak ya. Cuma aku merasa di sini masih belum ada keseimbangan di dalam hubungan kami gitu. Aku merasa bahwa kayak terkadang ingin aja aku tinggalin dia gitu Kak ya, karena sebegitu tidak seimbangnya hubungan kita. Cuman aku yang aku ngerasa nih bahwa hanya aku doang yang banyak berkorbannya di dalam hubungan ini. Ada energi yang seperti itu. Terus yang kedua tentang perasaan pasanganmu ke kamu sekarang Cancer. Aku melihat pasanganmu merasa bahwa ini perasaan dia ya, dia merasa udah cukup baik, udah cukup bisa udah cukup bisa bikin hubungan kalian tuh jadi harmonis gitu. Meskipun banyak janji yang masih harus ditepatin ke kamu. Tapi menurut dia di sini dia rasakan aku udah berhasil gitu loh menjadikan hubungan kita ini hubungan yang bahagia. Ya menurut kamu sih enggak ya, tapi menurut dia aku udah berhasil bikin hubungan kita tuh jadi hubungan yang bagus, harmonis. Ya ada masalah kecil-kecil ya nggak masalah lah, meskipun belum selesai masalahnya. Ya. Terus yang ketiga perasaan kamu Cancer. Aku lihat sih perasaan kamu terhadap pasangan kamu selalu mencoba untuk tenang. Apalagi buat yang sudah berkeluarga nih ya, Cancer berkeluarga, couple udah menikah, kamu selalu mengutamakan keluarga, tenang, sabar gitu ya, keluarga yang utama, anak-anak yang utama ya, mikirin orang tua gitu. Kalau kita ada masalah gimana perasaan orang tua kita, kalau kita ada masalah nih berdua gimana nantinya perasaan anak-anak gitu. Kayak berusaha mendamaikan keadaan karena mikirin keluarga gitu. Itu perasaan kamu ya. Terus yang keempat, hambatan dalam hubungan ini apa? Uang. Terkadang uang menjadi hambatan dalam hubungan ini. Uang itu bisa menjadi sumber masalah. Kadang uang banyak itu juga nggak jamin hubungan bisa jadi tenang. Bahkan uang ini bisa menjadi bumerang gitu loh, yang selalu dipermasalahin, yang selalu dikait-kaitkan dalam setiap permasalahan itu ya. Terus yang kelima, hal yang tidak kamu sadari dalam hubungan ini Cancer. Sesungguhnya masih ada kasih sayang, masih ada kestabilan yang bisa dijaga dalam hubungan ini gitu ya. Cuma memang masih perlu ya kesadaran dari pasangan kamu di sini ya, untuk lebih bisa mengimbangi kamu agar tidak ada lagi nih prasangka bahwa atau perasaan kamu bahwa yang kayak ya cuma aku yang paling banyak berkorban perasaan dalam hubungan ini gitu. Terus yang keenam, energi yang akan menguat dalam hubungan kalian ya. Energi yang akan menguat sebenarnya tentang kecurigaan di sini ya. Terus juga terkadang adanya rasa tidak percaya ya. Gairahnya ada, cuman percayanya sama pasangan antara percaya nggak percaya sih Kak gitu ya. Terus yang ketujuh, hal tak terduga di bulan ini couple Cancer. Sebenarnya hal tak terduga ya di bulan ini cenderung meskipun nggak semua hubungan itu sempurna ya couple ya Cancer ya, tapi tetap terselip hal-hal positif gitu dari pasangan yang tetap bisa kamu lihat di bulan ini gitu. Kayak di balik kurangnya dia tuh ya, pas nanti tuh masih ada momen dimana kamu ngeliat oke lah setidaknya dia masih berjuang buat anak, oke lah setidaknya dia masih nafkahin, setidaknya dia masih menghargai gitu hubungan ini gitu. Meskipun terkadang ya agak kurang menghargai aku gitu ya, tentang perasaan aku ya gitu. Masih ada sedikit positifnya. Terus yang kedelapan, pesan semesta untuk hubungan ini apa Kak? Pesan semesta ya, cobalah untuk tidak terlalu banyak menjudge pasangan masing-masing, pokoknya masing-masingnya sebagai pasangan. Teruslah berharap yang baik sambil refleksi diri, introspeksi diri gitu aja sih ya. Dan yang kesembilan, hasil energi percintaan kalian di bulan ini Cancer couple, aku lihat energinya penuh dengan persaingan ya, konflik, tapi juga menghadapi fakta gitu ya dalam hubungan, bahwa memang terkadang banyak sekali perdebatan yang bisa terjadi hanya gara-gara permasalahan yang sepele ya. Dan yang ke-10, pesan buat hubungan ini ya, sarannya nih dari tarot. Kalau tadi kan ada pesan, kalau yang sebelumnya dari pesan dari semesta ya. Kalau ini tuh saran ya dari tarot di sini buat hubungan ini dari tebaran bahwa gini Cancer couple,
Kalau mau hubungan itu baik, ya kalian lah yang memperjuangkan hubungan itu jadi baik. Kalian nggak bisa berharap sama siapapun, orang manapun untuk bikin hubungan kalian jadi baik gitu. Jadi tugas memperbaiki hubungan kalau masih mau dipertahankan ya diri kalian sendiri gitu, bukan siapa-siapa, bukan ngarepin keluarga, bukan ngarepin orang terdekat, pihak ketiga gitu. Oke. Dan di sini kalau untuk zodiak, nah ini zodiak yang bisa terkoneksi dengan kalian ada nggak sih? Ya siapa zodiak siapa yang dipentingkan Kak? Kalau couple kan kita berdua. Ya bisa aja mungkin ada pihak ketiga dalam hubungan ini, terbaca zodiaknya ya. Atau juga pihak yang memediasi kalian, atau pihak yang menjadi tempat curhat ya. Aku lihat sih di sini energi paling kuat nggak ada ya. Bisa dari kedua belas zodiak itu aja. Oke. Yang lupa tadi single. Single ada nggak energi paling kuat tadi ya? Ada Taurus yang bisa terkoneksi sama kamu. Sorry lupa banget. Taurus aja sih yang paling kuat itu aja teman-teman. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Cancer.